Baik, ketemu lagi dengan saya Tirta Mursitama di channel ini. Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di pendidikan tinggi, juga belajar tentang penelitian, hak kekayaan intelektual. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ini ada segmen baru kita ya tentang diskusi tentang tagline dari channel ini. Mimpi, inspirasi, dan kontribusi bagi negeri. Nah, ala-ala podcast ini sebenarnya kita sudah kedatangan tamu kita yang luar biasa, Bung Tristiadi yang jauh-jauh di Jerman. Halo Bung Tris, apa kabar? Baik, Prof. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, Atas undangannya. Terima kasih, ya Prof. baik-baik. Terima kasih. Bung Tris, sedikit nanti dikenalkan ya, Bung Tris itu siapa gitu ya. Nah, tapi kemudian kita akan cerita topik kita kali ini yang lagi hot, lagi seksi, seluruh dunia mengalami ya, tentang coronavirus ya, coronavirus lah ya, itu COVID-19 di Jerman. Nah, mungkin nanti kita cerita tentang gimana kebijakannya, bagaimana juga pandangan-pandangan dari berbagai kelompok masyarakat, mungkin apa lembaga riset, atau juga mungkin nanti kita ingin dengar nih cerita hal-hal yang unik gitu ya, yang menarik, yang memberikan inspirasi buat kita semua, atau di belahan bumi yang lain nih, yang di Indonesia gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya saya berikan pengantar bahwa Bung Tristiadi ini, ya ini saya antarkan sebagai dari kacamata saya ya, yang saya kenal itu Halo, Prof. puluhan tahun yang lalu itu ada teman saya, sahabat saya, saudara saya, seperjuangan dalam kehidupan kampus ya di Universitas Indonesia, baik di FISIP maupun di FEUI. Ini beliau adalah lulusan dari FEUI gitu ya. Kemudian mengambil studi master MBA di Jerman. Nah, tapi lebih afdol kayaknya kalau Bung Tris kenalin diri sedikit ya. Secara singkat aja Bung. Oke, kepada para Oke. pemirsa channel saya ini. Silahkan. Terima kasih, Prof. Atas undangannya. Senang berada bersama Profesor. Uh, saya Tris Setiadi. Saya tinggal di Jerman sejak 2003. Saya menyelesaikan S1 di FEUI dan menyelesaikan S2 saya MBA dalam bidang International Business di Hochschule Reutlingen atau Reutlingen University of Applied Science. Gitu, Pak. Oke, Gitu, Prof. luar biasa ya. Dari 2003 udah di Jerman gitu ya. Nah, sekarang tinggal Ya. di kota mana? Udah Oh, ya, menyelesaikan MBA bola gitu ya. Dan ya, kabarnya Prof. kan ya, pernah bekerja ya di perusahaan global ini ya. Bukan hanya Ya, multinasional Prof. tapi global gitu ya. Yang punya klien, bahkan punya jaringan, bahkan punya kantor-kantor di banyak negara gitu ya, termasuk yang Bung Tris selalu cerita ada di Middle East ya, ada di Jepang juga gitu ya. Jadi pengalaman beliau ini studinya international business tapi juga dipraktekkan gitu secara bisnis. Ini luar biasa. Kalau saya mengajar international business aja ya, tapi belum pernah praktek gitu bisnisnya seperti apa. Makanya praktek, Prof. Ya praktek ya. Mari Lebih kita menarik, Prof. Dunia aja, Prof. mari kita praktek ya, Bung Tris ya. Betul. Baik, Ya, Bung Tris, apa ya, Prof. namanya? Kita ngobrol nih ceritanya nih. Jadi di channel ini biasanya banyak milenial ya, banyak kaum muda ya yang lagi kuliah gitu. Nah, sekarang ini mereka juga mungkin lagi agak bete ya, lagi boring kuliahnya dia harus di rumah gitu ya. Nah, karena ya ada pandemi nih ya COVID-19 gitu ya. Semua kuliahnya dilakukan secara daring atau online gitu ya. Nah, mungkin Bung Tris bisa cerita nih kondisi di Jerman sendiri sebenarnya seperti apa sih COVID-19 ini? Adem-adem aja atau gimana ya? Karena kita tahu Ya. bahwa Jerman termasuk negara yang paling berhasil gitu mengendalikan COVID-19 ini ya. Korbannya juga saya cek tadi sebelum acara kita mulai ini, yang meninggal Ya, juga nggak nyampe ratusan gitu ya. Ada sih angka 400-an, ada 120 tapi betul. bisa terhandle gitu ya dibandingkan dengan jumlah kasus yang confirm gitu ya. Nah, gimana Bung Sri? Ya. Silahkan sharing dengan teman-teman nih. Jadi gini, Prof. Kita perlu membagi dulu pandemi. Kalau di Jerman itu kita Hmm, membagi pandemi hmm, Zeit itu artinya fase itu waktu gitu. hmm. Ya. Ada corona fase 1, fase 2 gitu atau 3. Saya Hmm, kalau nggak salah sekarang yang kedua gitu. ya. Uh, di fase pertama itu dan kita juga kebijakannya itu Hmm, sama seperti di negara lain, ya. berubah-berubah. Ada kita sebutnya locker room. Locker itu artinya mengurangi intensitasnya atau versalv itu artinya meningkatkan intensitasnya untuk lockdown gitu. Jadi kita punya
lockdown atau maksudnya yang sedikit light kurang lockdownnya atau kemudian tinggi lockdown ketat gitu, lockdown ketat misalnya. Yang jelas kebijakan untuk yang terbaru ini baru dikeluarkan oleh pemerintah Jerman. Mohon maaf ini ada anak saya sebentar. Oh nggak apa-apa, bagus sekali ini. Wah, kita say hi dulu dong. Ini siapa namanya nih? Prof, Prof, dengar saya bicara? Ya, dengar, silakan. Profesor? Ya, lanjut. Oke. Keputusan yang terbaru yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah Jerman beberapa hari yang lalu, saya lupa, keputusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bahwa untuk sekolah Prof ya, untuk sekolah, misalnya untuk taman kanak-kanak itu boleh masuk, jadi tidak ditutup sekolah kanak-kanak. Lalu kita bicara untuk bicara Grundschule itu adalah sekolah dasar, itu tidak ditutup. Lalu untuk tingkat sekolah menengah pertama, ya dalam tanda kutip. Jadi kalau sekolah menengah pertama di sini tuh sistem pendidikan di Indonesia berbeda dengan sistem pendidikan di Jerman. Lebih mudahnya saya akan bicara bahwa tingkat menengah itu dimulai dari kelas 5. Kalau di Indonesia kan pendidikan menengah dimulai dari kelas 7. Ya. Kalau kita mulai dari kelas 5. Dari kelas 5 sampai kelas 12 itu di satu sekolah. Jadi nggak ada SMP, SMA, tapi SMP dan SMA itu digabung. Dan dimulai dari kelas 5. Beda. Nah itu untuk tingkat menengah, pendidikan menengah yang dimulai dari kelas 5, itu kita punya Realschule, punya Gymnasium, punya Werkrealschule. Nah itu tidak ditutup, Prof. Dan anak-anak itu kalau sudah di dalam kelas, saya bicara di dalam kelas, mulai dari kindergarten sampai kelas 6, sampai kelas 6, itu di dalam kelas tidak memakai masker. Kalau sudah di dalam kelas dia tidak memakai masker. Mulai kelas 7 itu mereka pakai masker. Mulai kelas 7 pakai masker, dan mulai kelas 7 itu mereka, maksudnya anak-anak yang duduk di kelas 7, mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9 sampai kelas 12, ada juga yang sampai kelas 13, itu jumlah murid di dalam kelasnya itu dibatasi. Mulai kelas 7. Nah, untuk tingkat universitas, Mama Profesor, saya tutup pintunya dulu sebentar. Oke, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ini memang dilakukan secara live. Memang di sana kan ada keluarga ya, nggak ada masalah. Gitu. Kita tahu kondisinya seperti apa, realnya. Oke. Silakan dilanjutkan, Bung. Dan untuk tingkat pendidikan tinggi di universitas itu tutup, yang boleh dibuka hanya untuk kasus program pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan jadi keputusan sekolah ini juga didasarkan hasil dari riset yang dilakukan oleh pemerintah Jerman itu ketika dia mengeluarkan keputusan corona, dia harus mendengarkan dulu pendapat dari yang disebut dengan RKI. RKI itu adalah Robert Koch Institute. Itu adalah lembaga penelitian yang finance oleh pemerintah Jerman. Dia bukan milik negara, dia adalah biasa. Maksudnya bisa jadi milik negara. Dia independen. Tapi disupport pastinya oleh negara, tapi dia independen. Dia tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Dan lembaga ini menjadi pusat informasi hasil penelitian gitu untuk bidang corona. Jadi ketika setiap pemerintah pusat dan pemerintah daerah mau mengeluarkan kebijakan, dia harus mendengarkan dulu pendapat dari Robert Koch Institute. Dan itu satu. Kedua, juga pernah dibuat penelitian, saya lupa nama lembaganya, yang kerjasama juga dengan Robert Koch Institute. Dari hasil penelitian itu dibuktikan bahwa untuk anak-anak sampai kira-kira umur 14 tahun, itu resiko untuk terjangkit penyakit corona itu kecil sekali. Makanya pemerintah Jerman memberikan locker itu pembebasan kepada anak-anak sekolah sampai umur sampai kelas 7 kira-kira. Jadi kelas mereka tidak harus memakai masker untuk anak-anak sampai kelas 6 di dalam kelas. Ini kita bicara di dalam kelas. Lalu kemudian
bagaimana anak-anak itu sekolah dalam perjalanan lagi diaturnya. Jadi misalkan dia naik bus atau naik kereta gitu misalnya, itu dia wajib memakai masker siapapun itu. Oke. Harus memakai masker gitu. Nah, pelindung mulut gitu. Dan hidung. Ya. Kita nyebutnya pelindung mulut dan hidung. Itu dari sisi pendidikan, sektor pendidikan. Lalu kita lihat sekarang sektor transportasi misalnya. Atau Profesor ada pertanyaan untuk sektor pendidikan. Tadi berarti ya, ini menarik sekali. Jadi yang membedakan karena ada dasar riset ya dari Robert Koch Institute tadi ya, yang umur sampai 14 tahun itu mungkin terjangkitnya kecil, jadi itu dibuka gitu ya. Jadi ini menarik, Bung. Jadi sebentar, Prof. Jadi perlu diluruskan. Jadi yang mengeluarkan statement itu bukan Robert Koch Institute. Saya lupa lembaganya, itu kerjasama. Jadi ada lembaga lain juga mengeluarkan statement. Tapi Robert Koch Institute kalau saya amatin, saya ikutin juga itu beritanya, dia juga menentang sebenarnya. Dia juga menentang bahwa Robert Koch Institute tidak bisa melawan hasil riset itu yang sudah dilakukan oleh, kalau tidak salah disponsori oleh Ministerium für Bildung, jadi Kementerian Pendidikan dan Kesehatan. Jadi kerjasama mereka bikin riset sendiri di luar Robert Koch Institute. Dan hasilnya anak-anak sampai umur kalau nggak salah 12 atau 14 tahun kalau tidak salah, itu risiko terjangkitnya itu kecil sedikit gitu, Prof. Artinya yang mau saya katakan adalah gini, yang coba saya simpulkan adalah memang kebijakan pemerintah itu berdasarkan hasil riset itu loh. Data gitu ya. Oke, itu aja. Itu penting sekali ya. Jadi bukan berdasarkan klinik-klinik, konspirasi atau nggak jelas gitu. Nggak boleh, Prof. Nggak boleh ya. Nah, ini bedanya. Jadi harus riset dulu. Jadi sebagian besar, kebijakan publik think tank-nya. Jadi kalau bisa think tank ya lembaga risetnya, mereka harus mendengarkan dulu pendapat itu dan melakukan riset dulu, Prof. Prof. Oke, Bung, itu tadi poin yang penting gitu. Nah, kemudian tadi kita lanjutkan ya. Tadi misalnya berikan contoh situasi apa tadi? Mungkin transportasi publik gitu ya. Kan kalau di Indonesia di awal-awal beberapa bulan memang terlihat sepi sekali ya. Ada pembatasan untuk kereta, bus, bahkan kendaraan pribadi pun harus maksimal 50% gitu ya. Nah, dari kapasitas gitu. Nah, gimana kalau di Jerman kebijakannya? Ini kebijakan public transportation ya, kita lihat. Ya. Kalau public transportation kebijakannya transportasi itu boleh berjalan dan pemerintah Jerman tidak boleh tidak mengurangi rute perjalanan. Jadi maksudnya as usual lah, maksudnya business as usual gitu. Jadi mereka diharapkan transportasi itu berjalan seperti biasa untuk memudahkan mobilitas banyak orang. Itu penting karena itu adalah hak setiap manusia untuk di sini itu hak asasi manusia untuk bisa menggunakan itu. Lalu kebijakan apa yang kemudian diterapkan? Lebih banyak misalnya untuk memakai masker di dalam bus, itu satu. Kedua, ada batasan, misalnya kalau dulu misalkan 1,5 meter antara satu sama lain, kalau sekarang kalau tidak salah sekitar 2 meter, tapi untuk di bus kan itu sulit ya. Iya, betul. Hampir tidak mungkin. Kalau misalnya di kereta itu yang saya dengar, karena saya biasa pakai mobil jadi jarang sekali di kereta, yang saya dengar itu saat ini mereka tidak memperbolehkan di satu tempat duduk itu, karena ada biasanya kan satu baris lah gitu ya. Satu baris itu misalkan ada 2 tempat duduk cuma boleh 1 orang kalau di kereta yang saya dengar. Ya, ada physical distancing lah ya. Ya, physical distancing diterapkan. Cuma itu sulit sekali Prof, sulit sekali Prof untuk diterapkan karena kadang-kadang banyak ada peak customer gitu, peak gas itu maksudnya penumpang yang dia datang yang kemudian agak sulit dihindari. Biasanya ya tergantung Einstellung ya, maksudnya opinion masing-masing orang. Pendapat orang. Tapi biasanya supir juga cukup keras ya menerapkan aturan ini gitu. Jadi cukup disiplin gitu loh.
Kalau bisa dibilang kita selama ini lebih banyak berhasil program kita karena kita disiplin menerapkan ketentuan yang sudah diterapkan, yang sudah disebarkan. Terus satu lagi, Prof, jangan lupa bahwa kota-kota Jerman itu tidak seperti metropol di Indonesia atau di Jepang atau di New York atau di UK atau di London. Kota-kota Jerman itu sifatnya bukan metropol, mereka kota-kota kecil, gitu, banyak sekali kota-kota kecil. Kita cuma punya sedikit kota-kota besar kayak Munich, kayak Frankfurt gitu, di mana masyarakatnya itu memang banyak menyebar gitu, nggak kayak di Indonesia kan Jakarta bisa 10 juta. Kumpul gitu ya. Kalau kita kota misalkan kayak kasusnya Berlin paling 2-3 juta orang gitu, nggak banyak. Gitu. Jadi, kalau kotanya Bung Tris berapa orang? Wah, kita nggak banyak sekali. Kota kita itu kira-kira nggak sampai 100.000. Sekitar 100 ribuan orang. Nggak besar. Oke. Kalau di Indonesia kecil, apa tuh? Desa ya? Ya, kecamatan. Ya. Orang yang desa di Jerman keren gitu. Tapi kalau aku nyebutnya deso. Ya, oke, Bung. Ya. Jadi menurut saya salah satu kesuksesan bagaimana kita bisa meredam pandemi itu adalah ada 3. Pertama, kita disiplin menjalankan kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah karena kita kotanya nggak begitu menyebar gitu, jumlah penduduk di setiap kota sedikit gitu. Terus ketiga, kecenderungan orang yang Jerman itu kan nggak seperti orang Italia. Kalau orang Italia itu kan wah, sekali ketemu kita bisa kemana gitu. Kayak orang Indonesia lah bisa guyup ngumpul gitu. Kalau orang Jerman sosialisasinya sosialnya banyak. Iya. Kalau Jerman itu sosialisnya kurang, Prof. Jadi itu dibuktikan loh, Prof. Ada riset yang dilakukan di UK, saya baca. Ada riset yang dilakukan di UK. Jadi kelompok-kelompok orang asing yang di UK, saya bilang UK ya, itu imigran UK yang berasal dari negara-negara Islam atau negara-negara Asia, itu kecenderungan untuk kena COVID-nya lebih besar dibandingkan orang-orang lokal di UK. Menurut penelitian itu, salah satu alasannya adalah karena orang Islam atau orang Asia itu suka ngumpul gitu. Itulah sebabnya di Jerman bisa direkam karena itu. Kalau di Indonesia kan sulit, Prof. Susah kita nggak tahan dong, mau keluar nggak keluar tuh nggak kuat itu. Kita biasa guyup gitu, seperti itu. Ya, tapi menarik tadi ya, teman-teman pemirsa channel saya ini. Jadi memang keberhasilan Jerman disiplin dari masyarakatnya ya. Jadi ada ketika kebijakan itu sudah diambil oleh pemerintah yang tentu berdasarkan data, berdasarkan riset, itu masyarakatnya juga taat lah gitu ya. Nah mungkin memang faktor ini ya, Bung Tris ya, tadi mungkin faktor budaya juga ya kan. Tadi sampaikan juga yang sering kumpul-kumpul dan tidak. Mungkin kalau di Eropa tadi Bung Tris sampaikan kalau yang orang-orang Italia, orang-orang Spanyol gitu ya, itu mungkin sering kumpul-kumpul juga ya, nongkrong-nongkrong, makan-makan gitu ya. Nah, mungkin kalau di Jerman lebih kepada family kali ya, mungkin ya. Iya, lebih family, lebih kepada family ya. Oke. Iya. Baik, Bung Tri, selain itu kan gini, apa sebenarnya kalau yang terjadi di tingkatan masyarakat deh? Tadi udah dicontohkan sebenarnya sih, tapi keluarga gitu, bisa dibayangkan misalnya keluarga Bung Tri sendiri gitu ya, ngadepin COVID ini biasa aja, santai-santai gitu ya. Artinya apakah menjadi sangat takut gitu ya? Kalau di Indonesia itu takut banget, Bung. Ya, kita udah ngeri gitu ya. Karena kita apalagi di awal-awal ya, kita memang ya mengurung diri di rumah lah gitu ya. Nah, karena juga kalau kita ketemu orang, kita takut orang ini ketemu sama siapa gitu ya. Apalagi kalau lihat sampai per hari ini ya, setelah kita siaran ini gitu ya, itu masih angkanya juga masih tinggi gitu. Bahkan termasuk yang tinggi di satu bulan ini pada minggu-minggu ini itu termasuk yang tinggi kalau nggak salah di Indonesia gitu. Jadi kurvanya itu belum melandai, Bung gitu ya. Nah kalau di sana gimana cerita keluarga gitulah ya, masyarakat menghadapi COVID ini sepertinya seperti apa gitu?
Ya. Eh, kita lihat dulu, Prof. Kita lihat ketakutannya ketakutan apa nih? Apakah ketakutan karena tertular penyakit atau karena ketakutan kita terhadap ekonomi, gitu, maksudnya pendapatan, Oke. pemasukan kita secara ekonomi. Kalau dilihat dari takut ketularan, kecenderungan orang Jerman itu kebanyakan adalah dia hati-hati, gitu. Jadi hati-hati. Basis orang Jerman itu hati-hati sebenarnya, lebih banyak hati-hati. Jadi itu udah jadi basis, dan itu adalah sebuah retensi, sebuah alat gitu untuk self defense gitu ya. Memang itu sudah terbangun sejak awal, dari kecil sudah diajarkan. Di anak-anak kecil di sini sudah diajarkan tidak boleh bicara dengan orang asing, orang yang tidak dikenal misalnya. Gitu ya. Ya, tidak boleh. Tidak boleh sok kenal, sok dekat, itu nggak boleh di sini misalnya gitu. Nggak kayak kita ya. Halo, ketemu langsung gitu. Iya, itu kalau di sini diajarkan seperti itu. Memang ada negatifnya, tapi ada juga positifnya. Positifnya itu terutama untuk kasus corona situasi sekarang ini, Pak. Jadi dari awal kita sudah sadar bahwa kita tidak bisa sembarangan seperti di Indonesia. Kayak kalau kita di Indonesia kita bisa menyapa semua orang. Kalau di sini tidak terlalu boleh. Gitu. Paling jauh kita cuma bilang halo, cuma gitu aja. Memang mereka ramah. Mereka ramah, kita sering ketemu di jalan, kita jalan keluar, halo, Wiggins, apa kabar, gitu segala. Nggak ngomong Wiggins, nggak boleh. Jadi ada sopan tata keramanya berbeda. Kita kalau di Indonesia kan ketemu orang apa kabar gitu, walaupun kita tidak boleh. Kita kalau ketemu sama orang di sini, orang yang baru kita cuma boleh bertanya apa kabar dengan orang yang cukup dekat dengan kita. Oh jadi gitu. Kita tidak bisa, nggak bisa seperti halo apa kabar gitu, nggak ada. Apa kabar itu hanya untuk orang yang udah dekat. Gitu. Oh iya, baru tahu ini. Ini kita harus memahami nih budaya untuk bisa interaksi dengan masyarakat global ya. Luar biasa. Mungkin nanti kita bikin sesi terpisah. Oh ya, tentu. Oh, kita masih akan terus berlanjut, Bung. Iya. Oke. Tapi intinya adalah bahwa proteksi dari diri mereka itu sudah tercipta sebelumnya dari kultur mereka, gitu. Itu yang penting untuk dipahami. Lalu jadi kita sudah terbiasa gitu bahwa kita ketemu orang dan kemudian ada kesadaran dari kita semua secara bersama bahwa kita harus menghadapi ini secara bersama-sama. Jadi pertama adalah mereka berusaha, sudah ada self protection bahwa kita nggak bisa dekat-dekat dengan mereka, gitu. Ada kesadaran. Yang kedua bahwa kita nggak ingin menularkan kepada orang lain, itu juga penting, gitu. Bahwa kalau kita punya corona, kita punya kesadaran untuk kita nyebutnya self karantina, maksudnya karantina mandiri dalam bahasa Indonesia ya, karantina mandiri. Mereka punya kesadaran tentang itu. Terus itu. Terus yang ketiga, toko-toko itu nggak ditutup, Prof. Toko-toko itu nggak ditutup. Tetap buka. Oke. Belajar, tapi ada ketentuan, misalkan kalau kita mau masuk ke dalam toko kita pakai disinfection. Disinfeksi itu yang tersedia, terus kita lap, semua dilap, kereta dorong untuk belanja itu ya. Lalu kemudian kita mesti jaga jarak sekitar 2 meter, itu dijaga. Terus juga kadang-kadang ada petugas yang kemudian jadi ada ketentuan dari pemerintah Jerman terbaru itu kira-kira 20 berapa ya, saya lupa. Jadi ada ketentuan, misalnya satu toko itu ada berapa orang yang boleh masuk misalnya. Jumlahnya ya, jumlah pengunjung ya. Iya, dibatasi dari jumlah kuadrat meter yang dimiliki oleh toko itu. Dan itu juga berlaku untuk misalnya di perpustakaan umum. Kan perpustakaan umum di Jerman itu luar biasa besar. Kita boleh pinjam buku sebanyak yang kita mau. Dan anak-anak saya suka sekali ke perpustakaan untuk baca-baca buku, pinjam buku gitu. Itu juga ada pembatasan gitu. Dan toko-toko itu buka. Yang tutup itu adalah restoran. Restoran tutup, tapi restoran tutup hanya mereka boleh berjualan hanya take away. Jadi cuma bisa ngambil pesan beli gitu, terus dibawa pulang. Jadi tidak makan di tempat. Itu buka. Oke. Itu buka. Nah, gitu, ini luar biasa ya. Jadi artinya semacam kalau kita sebut new normal itu mungkin gambarannya seperti itu kali ya, Bung ya. Jadi artinya ada protokol yang dijalankan gitu ya. Tidak ditutup. Gini, yang mau saya katakan bahwa karena corona ini kan sering kali kita membenturkan ya, mengkontraskan antara penyehatan gitu ya, pemulihan kesehatan dulu ya manusianya gitu, atau satu lagi adalah tentang ekonomi gitu ya.
Kenyataannya Betul, mungkin Prof. dulu di awal-awal beberapa bulan pertama kalau di Indonesia ya orang apa namanya pemulihan kesehatan dulu lah ya, keselamatan gitu ya. Betul. Nah, tapi ternyata kalau lihat dari cerita Bung Tris tadi memang sejak awal sebenarnya antara ekonomi dan kesehatan ini berjalan seiring gitu ya kalau di situ ya. Betul. Bisa dikatakan begitu ya? Betul, Prof. Ya. Ya. Oke. Luar Ya, biasa itu. yang penting itu adalah gini, Prof. Ada Ya. sebuah kesadaran bersama gitu dari kita semua. Kesadaran Itu yang bersama selalu ya. ditekankan oleh Buddhist Priest Counselor kita jadi Ya. Merkel. Ya. Kita nyebutnya counselor ya. Counselor dan solid counselorin karena dia wanita. Bahwa kita harus punya solidaritas gitu. Solidaritas itu penting. Bahwa kita harus paham bahwa situasi ini betroffen untuk semua orang, sudah kejadian untuk semua orang. Lalu bahwa kita mesti paham bahwa kita semua akan menjadi miskin, ya kemakmuran kita pasti berkurang, itu berlaku untuk semua orang. Kesadaran itu yang ditanamkan. Lalu yang berikutnya bahwa kita tidak boleh membahayakan orang lain, gitu. Itu yang penting sebenarnya dari kesadaran itu muncul secara bersama. Ya mungkin ada juga orang-orang yang mungkin punya pikiran berbeda, tapi itu saya jarang temukan di kota saya, jarang seperti itu. Kebanyakan di kota kami ini punya kesadaran itu dan tidak sulit buat kita untuk membilang kepada orang-orang misalkan dalam antrian, misalnya, hai, tolong antrinya jangan begini gitu, nggak bisa diatur lah intinya. Atau misalnya dibuka shelter khusus yang kemudian bisa memberikan bantuan gitu untuk orang-orang yang kesulitan keuangan. Dan satu lagi juga yang penting bahwa pemerintah Jerman menyediakan banyak sekali bantuan untuk masyarakat yang terkena situasi seperti ini, corona ini. Mungkin nanti kita bisa diskusikan tentang kebijakan publik itu. Tentu ada pro kontra ya. Memang selalu dipertentangkan saat ini antara kesehatan dengan ekonomi. Masalahnya selalu. Oke. Terima kasih, Bung. Itu tadi menarik sekali ya. Jadi tadi disampaikan ada kedisiplinan, ada protokol kesehatan juga gitu ya. Tapi juga ada kesadaran ini. Ini penting sekali menurut saya. Nilai-nilai masyarakat yang sadar melindungi diri sendiri, tapi juga jangan sampai ya melukai orang lain ya, jangan sampai menyusahkan orang lain. Nah ini pemahaman itu ya, kalau itu terpatri semua dalam diri masyarakat ya, tentunya kita akan lebih cepat ya melalui pandemi ini gitu ya. Oke, menarik sekali gitu ya, menarik ya. Karena kalau kita lihat di Indonesia, Bung, per hari ini ya kita lihat, saya tadi coba jalan gitu lihat ya sepintas kok restoran tempat nongkrong juga penuh juga gitu ya. Lihat iya, jadi yang apa namanya? Mungkin sebagian sih ada sih pembatasan dengan adanya kapasitas gitu ya. Tapi agak longgar kayaknya nih, agak longgar ininya apa namanya? Enforcement-nya ya, enforcement-nya itu agak longgar gitu. Nah, ini mungkin juga hal seperti ini yang membuat meningkatnya jumlah apa namanya kasus ya. Nah, semoga nanti ini jadi kesadaran bersama dan apalagi ini mau libur akhir tahun, libur Natal ini juga sepertinya pemerintah juga sedang memikirkan itu nggak tahu nih hasil akhirnya gimana, apakah akan jadi libur panjang atau masuk gitu, liburnya tetap dikurangin gitu ya. Biar nggak terjadi apa ya, mungkin penularan lebih luas ya. Karena kalau kita mungkin liburan kita jalan kemana-mana gitu ya, mau apakah itu pulang kampung, apakah itu pergi ke tempat wisata, lebih nggak terkontrol lagi gitu kira-kira. Oke, Bung mungkin ada ini sebelum kita apa namanya closing di segmen ini gitu. Jadi apa namanya, kalau lesson learn-nya tadi sebenarnya sudah disampaikan juga ya. Tapi mungkin apa nih saran deh gitu. Kalau untuk apa namanya gini, kalau anak sekolah ya, tadi kan yang umur sampai 12, 14 tahun itu mungkin dia bisa masuk gitu ya. Nah, tapi kalau Bung ngikutin nggak kalau yang kuliah ini gimana gitu? Apa mungkin dengar kabar atau ceritanya gitu kan, apakah dengan tetap daring ya kan? Apakah nggak ada yang komplain gitu, bosen saya gitu ya kuliah dari rumah gitu. Nah, itu gimana Bung untuk yang kuliah nih?
Em, Jadi gini, Prof, apa namanya, kalau yang saya dengar ceritanya itu, saya baca beritanya itu, Ya, ya, para ya. student-student tidak terlalu banyak yang komplain. Oke. Kalau saya dengar ceritanya, pasti. Ya, ya. Pasti ada yang komplain, tapi tidak dalam jumlah yang besar, gitu, tidak dalam Hmm. jumlah masif gitu ya. Kalau bicara bosen, juga pasti bosen, karena seperti Profesor tahu, saya juga sekarang sekolah lagi, saya ngambil namanya Open University, sekolah hukum luar dalam ilmu hukum Jerman. Luar biasa, hebat, luar Memang biasa ini. membosankan, saya tahu kok, saya paham. Sekolah apa namanya distance learning itu luar biasa membosankan. Oh, iya, Karena iya. kita nggak bertemu dengan komunitas Iya, iya, secara iya. langsung ya. Hmm. Cuma gini, saya baru saja beberapa hari ini mendengarkan apa namanya artikel di YouTube gitu dari beberapa lembaga apa sih riset gitu tentang apa riset ekonomi ya, tentang mereka bilang bahwa kita jangan melihat corona ini sebagai sebuah masalah saja gitu, jangan. Tapi kita harus melihat ini sebagai sebuah peluang. Peluangnya adalah apa? Peluangnya itu adalah bahwa dunia itu tidak lagi seperti dulu. Dunia konvensional itu berbeda dengan apa? Dunia itu tidak lagi seperti konvensional yang kita bayangkan sekarang, bahwa semua orang harus ketemu, semua orang harus bersama, semua orang harus bisa apa sih namanya? Ya seperti yang kita bayangkan lah gitu. Dunia yang baru itu berbeda gitu, dan dunia berbaru itu misalnya kita itu kan akan dihadapkan dengan istilah virtual living gitu. Virtual living, kita bisa bicara konsep tentang virtual learning, virtual industry, virtual communications, virtual of course relationship, kita sudah experience pasti jauh. Virtual love segala macam. Itu udah jadi tema yang biasa gitu. Dan tren ekonomi ke depan ke arah sana, Om. Saya sempat ikut seminar tentang apa namanya sales gitu, sales conference, tentang tren ke depan seperti apa, peluangnya seperti apa. Nah, kita sebagai student, terutama orang-orang yang apa namanya, pastinya memang kesulitan ketika kita mencari kerja saat ini, karena apa? Dunia pasar kerja sudah dipenuhi oleh orang-orang yang berexperience, yang perusahaannya pada tutup. Betul. Baru ini apa lulusan baru belum punya pengalaman, dan dunia ini sepertinya rusak gitu. Maksudnya peluang kita sebagai lulusan baru ya, itu kecil sekali kelihatannya. Tapi jangan salah, itu juga kita mesti lihat bahwa memang itu fakta, tapi kita mesti lihat ada sisi positif di tempat lain yang kita bisa lihat sebagai sebuah celah gitu. Celahnya adalah yang seperti saya bilang tadi, bahwa dunia ini ke depan adalah dunia virtual gitu, lebih banyak ya, produk, industri segala macam. Trennya juga ke sana ke depan. Ya kan? Nah, oleh karena itu jadikan ini sebagai sebuah latihan gitu, sebagai sebuah latihan bagaimana kita bisa hidup di dalam dunia virtual gitu. Virtual industri, apa namanya, macam-macam lah gitu. Jadi akhirnya bahwa proses pasti membosankan kan, itu pasti membosankan. Jadikan itu sebagai peluang bahwa kita belajar bagaimana menghadapi hidup yang dunia yang baru. Yang bisa jadi orang-orang yang sudah experience mereka mungkin nggak obsolete gitu, tidak bisa berlaku untuk di dunia yang baru. Jadi untuk lulusan waktu yang student atau yang baru saja lulus, jangan takut bahwa ini memang memberikan kesulitan, tapi sisi lain juga ada peluang buat kita. Menurut saya seperti itu. Itu luar biasa. Satu lagi, Prof, kesempatan saat ini adalah bahwa setiap orang sekarang ini dengan adanya virtual learning seperti ini, corona seperti ini, banyak sekali orang-orang yang menawarkan ilmu-ilmu lewat virtual learning. Jadi kayak misalnya apa sih sales conference, terus apa sih namanya technical skill, apa namanya training learning seperti itu yang dengan cukup murah biayanya. Dan ketika kita punya banyak waktu, saran saya adalah gunakan waktu itu untuk belajar. Gitu, jadi nambah gitu. Misalnya kalau you misalnya apa namanya student untuk kamu misalnya untuk ilmu ekonomi, mungkin kita mesti bisa lihat saya juga harus belajar tentang social competencies misalnya. Kan kita bisa lihat tuh ilmunya banyak sekali tuh di YouTube atau segala macam yang kita bisa pelajari dan gratis gitu. Itu bisa jadi apa namanya kompetensi tambahan ilmu kita, Prof. Tambahan ilmu kita. Jadi gunakan waktu yang kita punya banyak itu. Coba bayangkan, Prof, kalau menurut saya ini juga peluang, Prof. Misalnya saya tinggal dulu di Priok gitu, Prof.
Kalau ke kampus UI Depok kan belum macet segala macam, 3 jam, 2 jam di jalan misalnya. Betul. Ya kan? Nah, 2 jam di jalan itu kita nggak bisa ngapa-ngapain selain cuma tidur atau kita coba berdiri gitu. Itu kan wasting time gitu kan? Iya. Ya kan? Betul, Bro. Nah, betul kan, Bro? Nah, sekarang waktu yang 2 jam. Halo, Bro? Ya, Bung Tris, lanjut. Ya. Jadi 2 jam, 4 jam yang biasa kita pakai buat di jalan untuk ke kampus, kita bisa manfaatkan buat yang lain. Betul. Gitu. Ya. Jadi artinya itu adalah opportunity yang kita peroleh dari situasi seperti ini gitu. Ya, ini menarik ya. Jadi kita bagaimana kita menyikapi kondisi seperti sekarang. Ya. Itu penting sekali ya. Ini teman-teman yang lagi nonton ya channel ini. Nah, ini inspirasi yang luar biasa. Gimana kita menyikapi kondisi seperti ini. Kondisi eksternal yang memang kita tidak bisa melakukan apa-apa ya, di luar kontrol kita, tinggal kita yang bisa mengontrol diri kita. Nah, itu menarik. Ini sekaligus memang ada tantangannya, tapi juga kita ada opportunity-nya gitu ya. Nah, tadi menarik sekali, opportunity-nya itu investasi ke pendidikan ya. Pendidikan tidak harus selalu formal gitu kan. Tadi Bung Tris sampaikan bisa dari berbagai macam sumber, berbagai macam channel ya, multi channel learning lah kalau di BINUS gitu ceritanya. Nah, itu dari berbagai macam sumber dan banyak yang gratis gitu ya. Ya, yang berbayar juga ada, yang gratis pun banyak sekali. Nah, tadi menambah kompetensi kita. Nah, itu menarik banget itu. Itu jadi sumber inspirasi yang keren sekali gitu buat para pemirsa nih, para milenial ya. Jadi bukan gabut aja gitu maksudnya. Bukan mager-mager aja gitu. Tapi justru gimana caranya nambah kompetensi ya. Nanti kalau saatnya pandemi sudah berlalu, wah itu mungkin pasar makin terbuka, ya kompetisi juga mungkin makin keras, tapi kita atau kalian udah siap. Lebih siap lah kira-kira gitu. Betul. Iya. Itu yang Bung Tris, kira-kira Bung Tris. Setuju saya, Bro. Oke. Betul ya, betul. Ya. Baik, saya kira udah banyak nih yang kita diskusikan. Ini berkaitan dengan kondisi COVID-19 di Jerman ya. Tapi ini adalah hal-hal yang mungkin tidak banyak terungkap di publik gitu ya. Tidak hanya dari sumber-sumber yang di media gitu ya. Tapi kita langsung ya dari teman kita yang saat ini memang sedang bermukim di Jerman. Lebih pada bagaimana insight beliau ya, refleksi beliau terhadap masyarakat yang ada di Jerman dan juga para penyelenggara negara baik di level nasional maupun di daerah gitu ya menyikapi COVID-19 ini. Bung Tris, mungkin ada yang disampaikan sebelum kita closing? Ya, itu aja, Prof. Intinya saya cuma mau seperti yang pernah selalu kita sampaikan, tetap semangat. Apapun tetap situasi. Semangat, itu selalu ya. Tetap semangat dari dulu tuh jadi mahasiswa, tetap semangat gitu. Iya, yang punya duit gak bisa makan, tetap semangat dulu yang penting. Nostalgia, nanti kapan-kapan kita cerita nostalgia yang lain. Baik para pemirsa di channel Tirta Mursitama, luar biasa kita. Terima kasih sekali kepada Bung Tris Tiadi yang saat ini sedang berkarir di Jerman dan teman sharing kita saat membicarakan tentang kondisi COVID-19 khususnya dari bagaimana dinamika yang timbul di masyarakat dan beberapa hal tadi kita sudah banyak belajar. Semoga kita bisa mendapatkan inspirasi dari itu bagaimana menyikapi kondisi COVID-19 dan tidak perlu membenturkan antara keselamatan dan juga ekonomi. Semoga ini bisa memberikan masukan juga kepada para pengambil kebijakan ataupun di level manapun gitu ya. Bukan kontroversinya, tapi bagaimana agar secara efektif COVID ini juga segera berlalu, segera tertangani sehingga kita bisa hidup lebih normal lagi, walaupun normalnya juga udah normal yang baru ya, Bung ya. Amin. Ya. Gini, Prof, saya baru baca statistik gitu, baru baca hasil research gitu. Oke. Kita nyebutnya Aufsprung gitu, jadi lompatan gitu ya. Artinya memang perlu waktu gitu, untuk kembali ke normal.
Ya, ya, ya. Tapi hasil terakhir ini saya perhatikan, membaca bukan hasil penelitian, hasil apa namanya, publikasi dari itu, bahwa perusahaan-perusahaan Jerman ternyata order, jadi kita punya namanya Auftrag itu, order itu sudah mulai terpenuhi, keharapkan kalau semuanya berjalan dengan baik dan imunisasi apa namanya, vaksinasi itu sudah ditemukan. Menurut perkiraan kemungkinan besar middle apa namanya, paling lambat akhir tahun. Gimana Bung? Paling lambat akhir tahun 2021? Apa namanya, kelihatan ya paling lambat akhir 2021 akan bisa lagi kembali normal. Dan itu apa sih namanya, kalau orang lihat peluang, kita sebenarnya cuma punya waktu sebentar gitu. Ya, kalau kita dalam situasi bahwa kita menyiapkan sesuatu, itu 1 tahun itu sebentar gitu. Ya. Buat kita semua nih sebenarnya jangan itu dianggap sebagai waktu yang lama. Setahun itu sebentar. Artinya inilah saatnya buat kalian semua untuk tetap optimis, tetap optimis gitu, lihat ke depan, lihat peluang, pelajari situasi. Udah siap-siap harus start gitu. Jadi jangan kemudian bosan, itu hanya membuat kita malah kita ketinggalan tahap berikutnya. Karena apa? Ketika itu sudah terbuka, Bro, ketika itu akhir 2021 kita belum siap, ya kita kalah juga. Gitu. Iya, terlambat lagi ya, Bung ya. Betul, terlambat lagi gitu. Iya, betul. Jadi saat ini adalah waktu yang cocok buat kita untuk apa ya? Kalau dalam peperangan, Prof, kalau dalam peperangan mungkin Profesor tahu, kalau kita dalam peperangan itu ada saat di mana kita mengalah gitu, bukan kalah, mengalah. Artinya kita mundur dulu ke belakang, betul. Menyiapkan logistik, menyiapkan segala macam, untuk kemudian kita siap menghadapi perang yang berikutnya. Gitu. Betul. Iya. Jadi 1 tahun itu tidak lama, tahun itu tidak lama. Sepertinya lama buat kita. Jadi maka dari itu, buat teman-teman itu kalian semua tetap positive thinking, tetap optimis, lihat ke depan, apa celah yang bisa kita lakukan. Dan kerjakan, persiapkan buat yang berikutnya. Begitu, Bro. Wah, oke. Mantap, luar biasa nih. Closing statement-nya luar biasa. Bro. Itu tadi ya. Pokoknya kita tetap punya mimpi. Ini bukan berarti kiamat gitu ya. Kita waktu yang tepat gitu. Walaupun bisa dikatakan bukan waktu yang lama untuk kita menempa diri agar kita lebih siap nanti diprediksikan apakah di akhir 2021 ataukah di 2022. Ketika suasana sudah menjadi dalam tanda kutip kembali normal yang baru, kita tidak ketinggalan. Kita udah siap lagi melaju bersama-sama. Baik Bung Tris, kalau kita ini ngomong terus memang nggak ada habis-habisnya Bung, ya kan? Aduh, kita nostalgia kayak dulu di warung kopi Indomie aja dulu. Baik Bung Tris, terima kasih sekali kehadirannya. Dan jangan lupa teman-teman semua yang perlu mau bertanya atau memberikan komentar, silahkan di kolom komentar. Anda bisa bertanya apapun, berikan komentar. Nanti juga Bung Tris akan dengan senang hati, saya harapkan juga bisa memberikan responnya gitu ya, agar kita interaktif. Yang terpenting adalah bagaimana kehadiran Bung Tris ini memberikan inspirasi kepada generasi muda lah gitu ya, yang sekarang ya terutama yang melihat channel saya ini. Baik, demikian. Semoga bermanfaat, sukses buat kita semua ya. Tetap semangat ya, tetap positive thinking dan kerjakan mindsetnya harus yang positif bahwa kita bisa mencapai semua mimpi kita, memberikan inspirasi dan berkontribusi bagi negeri kita dimanapun kita berada. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Bye.